Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara. Dan untuk memulai renungan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Kami bisa melewati hari-hari kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Dan malam ini kami bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam hari ini, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari Kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, dan yang menjadi bacaan adalah ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya baca sekali lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena bagaimanapun Paulus sangat bersukacita terhadap gereja atau terhadap jemaat di Filipi, karena Paulus melihat iman dan kasih mereka sungguh luar biasa, melebihi jemaat-jemaat yang lain. Tetapi apapun kesetiaan kepada Tuhan, ketekunan beribadah, ketaatan kepada iman percaya, itu harus membentuk karakter, membentuk pola pikir, dan mengarahkan segala kehidupan kepada yang terbaik menurut Paulus. Karena itu kata-kata Paulus ini sangat luar biasa. Seluruh pemahaman tentang firman Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, cinta kasih kepada Tuhan, itu harus diwujudkan bagaimana kita berperilaku, bertindak dan bersosialisasi terhadap orang-orang di sekitar kita. Sebab kasih kepada Tuhan seharusnya diperlihatkan atau diwujudkan dengan mengasihi sesama manusia. Kemudian semua pemahaman, semua pengertian, semua pengetahuan, apapun yang dimiliki oleh manusia, baik sebagai orang-orang yang diberi oleh Tuhan talenta-talenta, intelektual, dan kecerdasan, semuanya harus diarahkan dan menginspirasi setiap orang kepada hal-hal yang terbaik dan yang sangat membangun kehidupan bersama-sama dengan yang lain. Karena itu Paulus membuat beberapa kata-kata di sini. Yang pertama, dia berkata kehidupan orang Kristen harus diarahkan untuk berpikir selalu kepada yang benar. Artinya kehidupan orang Kristen, penglihatan orang Kristen, pemahaman orang Kristen harus dari sisi positif. Segala sesuatu harus dilihat dari kacamata yang benar. Karena ketika kita melihat sesuatu dengan pemahaman, pengertian, pengetahuan yang benar, hasilnya akan benar juga. Kemudian Paulus mengajak orang-orang di Filipi untuk bagaimana hidupnya
bagaimana pikirannya, bagaimana geraknya, bagaimana aktivitasnya harus diarahkan kepada yang terhormat, yang mulia, yang kudus, yang suci. Artinya seluruh pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar, yang selalu berpikir negatif kepada orang-orang lain, terhadap situasi dan lingkungan, itu harus dirubah untuk menjadi berpikir yang baik, yang bersih, yang mulia, yang kudus, yang adil, kata Paulus bagian yang ketiga. Karena ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia, itu adalah hukum keadilan dan kebenaran firman Tuhan yang harus ditegakkan, bahwa kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan harus ditetapkan di tengah-tengah dunia. Dan yang keempat, Paulus berkata, kehidupan kita harus diarahkan, pikiran kita harus dibentuk dengan pikiran yang asli, yang murni, bukan palsu, tidak asal-asalan atau asal copot asal ambil dari orang-orang lain, tetapi kehidupan, perkataan, karakter, kepribadian harus tampil apa yang sebenarnya. Jangan bersandiwara, munafik atau berpura-pura, tetapi murni, tetapi sebenarnya, seadanya. Sebab setiap orang akan diterima Tuhan dalam kondisi sebenarnya, seadanya, dan kondisi yang sebersih-bersihnya. Sebab kemunafikan akan menutupi hal-hal yang tidak benar. Dan yang terakhir, Paulus berkata, arahkanlah pikiranmu, kehidupanmu, dan seluruh pemahamanmu untuk hal-hal yang menyenangkan. Jangan melihat dunia ini adalah dunia yang penuh dengan penderitaan atau duka cita atau kesengsaraan, sebab Tuhan memberikan segala sesuatu. Kehidupan kita ini sungguh dibentuk oleh Tuhan untuk tujuan yang baik. Tuhan tidak pernah merancang rancangan yang jahat terhadap hidup manusia, tetapi Tuhan selalu memberikan rancangan yang baik. Karena itu Paulus berkata di ayat yang ke-8, dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena itu hidup kita, hati kita, jiwa kita, dan seluruh pemahaman kita kearahkan kepada yang benar, yang mulia, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang menyenangkan. Dengan demikian, kehidupan kita akan berbuahkan buah-buah yang baik dan menjadi sukacita bagi setiap orang. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan ketika kita dibebaskan oleh dari kuasa-kuasa dosa oleh darah Yesus. Itu artinya kita dimampukan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan Yesus telah memperlihatkan itu. Kita adalah menjadi contoh-contoh nyata yang sekarang diberangkatkan oleh Tuhan dengan pesan dari Tuhan kepada setiap orang percaya agar tampil menjadi orang-orang yang memberikan sukacita dan kebaikan bagi setiap orang. Semoga kita diberkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur bagi-Mu Tuhan untuk sukacita kami hari ini, karena Engkau masih memberikan kami cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam persekutuan kami. Biarlah Roh-Mu membimbing kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, agar kami menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan rohangan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.